Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Semangat Satu. inilah karya kami. Selamat menyaksikan. Di era globalisasi, mahasiswa merantau untuk belajar di luar daerah asal mereka, menghadapi tantangan adaptasi terhadap budaya, bahasa, dan norma baru. Sementara itu, komunitas lokal seperti gereja menghadapi dinamika keragaman kepercayaan dalam interaksi sehari-hari. Selain itu, pewaris songket yang ada di Pringgasela melestarikan warisan budaya mereka di tengah perubahan zaman. Dokumenter ini mengeksplorasi pengalaman mereka untuk menunjukkan bagaimana memahami dan menghargai perbedaan budaya serta kepercayaan dapat menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan damai, memperkaya wawasan kita, dan mempromosikan toleransi. Selamat datang di perjalanan kami menjelajahi keindahan keberagaman global di tengah-tengah dunia yang semakin terhubung. Perbedaan budaya, bahasa, dan etika menjadi sebuah harta yang harus dijaga. Mari kita dengarkan cerita dari mereka yang merasakan langsung kekayaan ini. Di berbagai penjuru negeri, banyak mahasiswa yang memilih untuk mengejar ilmu di luar daerah asal mereka. Dengan penuh semangat, mereka meninggalkan kenyamanan rumah untuk menghadapi tantangan baru. Perbedaan budaya dan bahasa seringkali menjadi hambatan, namun di balik itu semua tersimpan pelajaran yang berharga. Mereka bercerita tentang bagaimana hidup di lingkungan yang berbeda, membuka wawasan dan memperkaya pemahaman mereka tentang dunia. Sebuah pelajaran yang tak hanya ditemukan di dalam kelas, tetapi juga dalam interaksi sehari-hari dengan komunitas baru. Perkenalkan, nama saya Fahrul Syah bin Arifin. Bin Arifin itu bapak saya. Saya berasal dari Sulawesi Tengah. Lebih tepatnya itu kabupaten namanya Kabupaten Morowali. Yang tambang-tambang itu dah, tambang besar di Asia itu. Nah, kemudian di kecamatan lebih kecil lagi, kecamatan Polda namanya. Dan desa Ungkaya. Nah, itu saya dari situ. Kemudian terkait latar belakang kenapa kemudian saya orang Sulawesi tiba-tiba sampai sini. Nah, terkait itu awalnya memang saya kan orang Sulawesi asli. Orang tua ibu bapak itu asli Sulawesi. Dan Lombok ini daerah yang pertama kali saya keluar selain Sulawesi. Lombok. Kenapa tiba-tiba saya sampai di sini? Ceritanya itu saya punya pondok dulu kan, punya sekolah lah. Cabang dari NUDI. Pondok saya itu cabang, anak cabang. Nah, guru saya itu semuanya dari Pancor. Nah, dari Pancor, setelah melihat bagaimana cara beliau mengajar, keilmuan, pembawaan, pergaulan itu, kok saya ini rasanya kan, tertarik tuh. Jadi setelah lulus dan tanpa ada paksaan, saya sendiri yang mengajukan diri kepada orang tua, saya mau sekolah di Lombok. Sampai terusnya, sampailah saya ke asing. Nah, terkait apa yang saya rasakan pertama kali di Lombok ini, seperti saya bilang tadi bahwasanya Lombok itu daerah luar Sulawesi yang pertama kali saya datangi, saya injaki. Nah, tentunya kalau dibilang kultur shock itu pasti itu karena kebudayaan Sulawesi sama Lombok itu beda jauh, sangat beda. Nah, ketika pertama kali di sini ada hal-hal yang memang sangat berbeda yang saya lihat. Yang paling mendasar yang saya lihat itu bahwasanya orang Sulawesi itu marahnya itu tinggi dia. Dari orang Sulawesi itu suaranya itu emosinya tinggi. Berbeda dia pasti Lombok. Saya dikira sama teman-teman kelas itu bahwa saya setiap hari marah-marah aja. Padahal ini kan biasa-biasa aja. Logatnya emang begitu. Inilah maksud saya perbedaannya pertama kali saya dapat. Perbedaan tentang orang, kepribadian orang antara Sulawesi sama Lombok.
Dan juga Sulawesi itu sangat emosian saya bilang tadi kan. Contohnya di Sulawesi itu kalau kita naik motor misalnya kan, kemudian kita lihat orang ini tatap matanya kan, pasti dia itu berkelahi. Itu pasti berkelahi. Nah di Lombok ini kita mau teriak, mau apa gini-gini, tidak ada yang anu. Nah itu kemudian yang membuat saya ayo ke Lombok ini hal yang baru, tapi itu memang terasa beda dan butuh waktu sih untuk anunya apa penyesuaian diri itu. Ada satu lagi saya ingin cerita perbedaan Lombok dengan Sulawesi itu. Kami kan ada namanya takziah kan, takziah dihidangkan lah kan makanan kan. Diam saya nih, diam kan mangkok nggak ada anunya kan sendoknya. Kami di Sulawesi itu tidak, hal yang paling tersopan kalau ambil langsung ke pakai tangan. Nah, itu paling tersopan itu. Nunggu saya lihat teman-teman, oh ternyata langsung diambil. Nah itu bedanya kami, itu bedanya, dan butuh waktu sekitar dua minggu atau berapa kali lah baru saya bisa langsung ikuti itu. Jadi kita kan harus, kata guru kami itu kan kita harus menjunjung tinggi budaya yang ada di tempat kita. Itu sih perbedaan. Pasti ya, pasti lah. Pertama kali kan soalnya. Oke, kalau dari aku sih rasanya ya pertama kali di Lombok tuh kaget banget, karena memang ada di Lombok, di Jawa itu, di tempat asal saya itu berbeda jauh 360 derajat, entah itu dari pembicaraan, entah itu dari adat istiadat, habis itu pola hidup bermasyarakatnya itu juga berbeda total. Dan gimana ya, dan agak merasa kesulitan sih untuk berbaur gitu. Bahkan sempat di sini tuh hampir sebulan, 2 bulan lebih itu susah berkomunikasi sama yang lain, susah akrab dengan yang lain. Mungkin itu aja sih. Kalau dari saya itu ya nggak jauh beda sama Pak Bintang itu ya. Pertama kali saya kesini tuh apa yang namanya saya tidak tahu daerah Lombok itu gimana kan. Dari kecil saya di Jawa, tiba-tiba disuruh ke Lombok. Jadi pertama kali dari keluarga Jawa yang nginjekin tanah di Lombok itu saya. Itu pun saya kesini itu sendiri. Jadi habis itu di sini baru ya itulah 1 bulanan saya di sini itu. Emang satu kesulitan banget untuk apa bahasa atau emang bergaulnya itu, cara kita adaptasinya itu kita pakai bahasa Indonesia itu masih pada kaget, kasih tahu kita dari Jawa. Sampai setahun pun sekarang saya udah di Lombok masih saya kesulitan di bahasa itu. Nah, kalau dari aku sih tentang gini, orang Lombok itu kebanyakan itu terang-terangan. Apapun itu selama itu buruk dan itu bisa diperbaiki itu bakal dilampirin. Contoh kayak misalnya kita lagi belanja ke pasar, terus ada nih kita belanja ikan, habis itu ada ikan nih yang busuk, terus bilang langsung terang-terangan nih ikannya busuk pak gitu. Ininya jelek, ininya nggak bagus, nggak segar gitu. Sedangkan kalau kita di Jawa itu biasanya kebanyakan begitu busuk nggak tuh kita diem aja, atau biasanya diempet lah tuh. Orang di sana tuh bisa dibilang jaga image banget ke depan. Permisi, mau beli permisi. Ini ikannya kurang segar nih pak gitu. Itu aja sih, itu yang paling menonjol banget, makanya kaget itu yang kita Tetap di bahasa doang saya, soalnya apa itu di situ kan cara kita biar bisa tahu sama orang tua, terutama yang orang tua kan banyak kan nggak bisa bahasa Indonesia kan, jadi kita kesulitan di situ. Sampai saya tuh itu kita translate dulu kan. Iya, juga biasanya kalau bahasa Sasak itu banyak penekanannya gitu. Jadinya kesan kita tuh bingung gitu. Ini orang ini ngomongnya kasar atau enggak, atau marah atau gimana, kita nggak tahu. Soalnya kalau di Jawa itu kebanyakan halus semua, rata halus. Kalau di daerah saya Jawa Tengah, Apalagi Jawa Tengah beda sama Lombok itu sih.
Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan dulu ya, nama saya Maria Marianti Ngode. Di sini saya biasa dipanggil Maria. Saya berasal dari Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kabupaten Nagekeo. Mungkin alasan pertama mungkin karena saya kesini karena keluarga ya. Yang kedua, awalnya itu sebenarnya bukan awalan saya berniat kuliah itu. Awalnya itu bukan di Universitas Hamjenwadi tapi di Universitas Mataram. Tapi ada beberapa alasan dan situasi, makanya saya memilih di Universitas Hamjenwadi. Kebetulan di sini juga menerima, walaupun universitas santri ya, bisa dibilang kayak gitu, tapi dia menerima dari luar gitu. Ya, mungkin adaptasinya seperti biasa ya, yang awalnya mungkin yang di sini yang saya temukan perbedaan yang sangat mencolok mungkin dari agamanya yang pertama ya, karena di sini mayoritas ya, di sini lebih bilang minoritasnya yang dikit banget dari segi agamanya. Terus dari kebudayaannya itu mungkin dari bahasanya, terus dari apalagi ya, mungkin di sini yang paling saya shock itu tentang budaya nikah dini ya. Mungkin suatu perbedaan yang sangat jauh banget. Kalau di daerah saya itu mungkin soal pernikahan itu mungkin ada kakak-kakak saya yang mungkin pernikahannya itu di atas umur 30-an. Jarang banget yang nikahnya di bawah umur 20-an. Kadang juga ada yang 40-an, 50-an itu baru dia nikah. Terus di sini shock banget karena namanya itu ketika saya melihat seumuran saya itu pada udah nikah, ada pun yang udah jadi janda gitu. Di Lombok ya, tantangan yang pertama itu paling menjadi tantangan banget itu tempat ibadah ya. Di sini itu tempat ibadahnya itu kalau saya biasanya itu di Polres di Selong, terus di Praia di daerah di dalam kampus IPDN Praia, terus yang ketiga itu di Ringgabaya. Itu mungkin sering juga kita kesusahan dalam tempat ibadah karena kita juga ya, yang memimpin ibadat itu romo. Mungkin romonya itu semuanya kita minta dari Mataram. Jadi kadang kalau romonya mau di Praia, jadi kita umat yang di sini harus ke Praia gitu. Di Desa Pringasela, kami bertemu dengan seorang pengusaha songket lokal. Dalam tenunan benang yang indah, terdapat cerita dan warisan budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Usaha songket ini tidak hanya menjadi sumber penghidupan, tetapi juga menjaga tradisi dan identitas budaya. Songket ini sebenarnya zaman kerajinan prasejarah yang sudah lama, terutama ini kan mulai dari Pringasela itu bahannya dulu untuk buat selimut masih utuh. Hutan Indonesia Pringasela ini masih sejuk, dalam satu rumah itu berdiri rumah itu 20 arah, misalnya satu rumah pintunya. Di sekelilingnya masih ditanami pohon-pohon seperti jeruk dan pisang, jadi masih sejuk. Jadi bahan untuk itu dulu bahan-bahannya untuk selimut itu seperti wol atau kemudian kapas. Wol itu terbuat dari bahannya dari bulu kambing, jadi kan lebih hangat untuk memproses cepat. Kemudian kapas. Kapas itu banyak sekali jenisnya, ada 4 jenis. Yaitu karena adik ini pertama kali yang saya ceritakan seperti itu ya. Karena judulnya di sini kan kemarin tuh tema daripada alunan budaya ini benang merah. Identik dengan benang merah. Kenapa saya juluki dengan benang merah? Saya sangat salut kepada pemuda-pemudi. Seandainya beliau tidak tahu tentang definisi dan benang merah, saya akan bisa jelaskan. Tapi sudah saya informasikan. Mereka mengatakan ngeri tahun ini benang merah. Benang merah itu makanya kain sarung di sini songket ini. Songket ini artinya sungkit. Sungkit, cara membuatnya dan cara disungkit. Ya, songket. Jadi songket ini bukan kemarin-marin. Jadi songket ini proses datangnya songket ini ke Lombok ini proses turunnya ajaran Islam sebagai pelengkap dalam sholat. Makanya benang merah itu ngeri sekali. Di ufuk timur menandakan waktu subuh, di ufuk barat menandakan waktu maghrib. Identik dengan keagamaan. Karena ini menyangkut mengenai masalah keagamaan, jadi wanita yang menenunnya saja dulunya
orang yang dipercayakan oleh para kiai-kiai karena turunnya ajaran Islam. Dulu dia di sebuah lokasi namanya bukan itu sebenarnya ada motif Bayan yang merah itu ada nama seorang tokoh atau suatu tempat yang mempercayakan seorang perempuan yang bersih suci untuk menenunnya dalam hutan dulu ya. Untuk dibuatkan ini songket ini bukan satu jenis, berbagai macam jenis yang ditenun oleh satu orang perempuan penenunnya. Karena untuk menenun kain yang berbagai macam motif dan warna, ini kan sesuai dengan Asmaul Husna 99 motif yang ada di dalam dokumen kita. Yang dokumen itu ya tunggul. Itu dalam 99 motif itu ditenun oleh seorang perempuan yang dipercayakan atau patok kiai itu. Jadi betapa suci dan bersih dan penuh kesabaran seorang wanita itu dengan pantangannya luar biasa seorang penenun itu. Kalau dihadiri oleh kiai-kiai tersebut dalam proses. Kami juga mengunjungi permukiman di Kota Slong, Lombok Timur, sebuah tempat yang menjadi contoh nyata dari keberagaman. Di sini terdapat masjid, gereja, dan juga pura yang berdiri secara berdampingan. Masyarakat hidup harmonis dalam perbedaan, menunjukkan bahwa keragaman bisa menjadi kekuatan yang menyatukan. Mereka menceritakan bagaimana toleransi dan saling menghargai menjadi kunci dari sebuah kerukunan. Sebuah pelajaran berharga bahwa meski berbeda, kita bisa hidup bersama dalam damai. Selama saya di sini ya kurang lebih saya 23 tahun tidak akan dengan penolakan, tidak akan tidak melaksanakan ibadah karena merasa terganggu, karena toleransi itu aman-aman aja. Ya, jadi selama ini kita aman-aman aja, saling menghargai. Dalam perjalanan ini, kami belajar bahwa keberagaman bukanlah halangan, melainkan kekayaan yang harus dirayakan. Dari mahasiswa yang belajar di luar daerah, pengusaha yang menjaga tradisi, hingga masyarakat yang hidup dalam harmoni. Semua memberikan kita inspirasi untuk lebih menghargai perbedaan. Mari kita jaga keberagaman ini demi masa depan yang lebih baik.